Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, saya akan rutin bahas untuk saham perbankan ya. Untuk minggu ini, tanggal 2 Desember sampai dengan 6 Desember 2024. Jadi nggak kerasa sebentar lagi ya, bulan depan kita sudah masukin tahun depan, tahun 2025 ya. Bulan yang akan datang ini kan Desember, jadi setelah Desember masuk ke Januari sudah tahun 2025. Jadi nggak kerasa sudah 1 tahun ya seperti itu. Jadi kan saya akan bahas saham perbankan. Sebenarnya untuk saham perbankan big banks ya, seperti BBCA, Bank Mandiri, Bank BRI, BBNI. Memang em, setelah laporan keuangan kuartal 3 diumumkan, sepertinya belum ada sentimen positif ya. Yang terakhir memang kalau kita perhatikan di sini untuk IDX Finance ya. Jadi ini dari Sunar Superseed ya. Kita lihat di sini bagian tab EOD changes ya. Kalau dari sektoral, kalau kita lihat dari monthly-nya, monthly berarti ini bulanan ya untuk November. Itu semua sektor dan juga termasuk IHSG masih minus ya. Minusnya lumayan dalam ya. Jadi bulan November ini memang parah banget. Hanya satu sektor aja yang hijau ya, yaitu saham Tekno. Didukung oleh saham Gojek Tokopedia ya, Goto ya. Nah, seperti itu ya. Jadi dia sendiri yang hijau, lainnya sektornya merah. Jadi masih lesu. Tapi kalau kita perhatikan untuk yang akan datang Desember ini ya, ini saya fokusnya di IDX Finance karena saya bahasnya mengenai saham big banks ya. Ini kalau kita perhatikan dari 5 hari terakhir, ya sempat dia rebound naik, kemudian dia koreksi ya. Nah kalau kita lihat dari sebentar saya coba refresh dulu, pastikan ini sudah data terakhir ya. Jadi kalau dilihat dari weekly-nya ya, em, ini minggu yang lalu dia, bentar ya, coba refresh. Saya khawatirnya ini belum saya refresh datanya ya. Em, Oke, tunggu sebentar ya, ini masih refreshing. Ya, udah ya. Jadi memang dari sebelumnya minggu lalu Senin, Selasa dia sempat naik ya untuk big banks ya, rally. Kemudian tiba-tiba Rabu koreksi. Ya, Kamis berusaha naik tapi Jumat juga ditutup koreksi. Jadi kalau dari weekly-nya ini dia walaupun masih lesu, dia sudah mulai bangkit berjuang ya untuk sektor IDX Finance. Karena kalau kita lihat dari 5 minggu terakhir, nah ini minggu yang sebelumnya ya, minggu yang sudah lewat ini barusan ya. Jadi dia sudah mulai positif, tapi positifnya juga masih kecil ya. Ini nggak sampai 0,5 ya, ini 0, berapa gitu ya. Tapi paling nggak ada perbaikan sedikit banget. Secara keseluruhan memang masih bearish, masih lesu ya untuk IDX Finance ya. Nah, kalau kita lihat dari monthly-nya, bulanannya, ini juga masih belum ada tanda-tanda untuk bangkit lagi ya. Seperti itu ya. Jadi, memang sih kalau makin merah ada kesempatan untuk buy on weakness untuk saham-saham big banks ya. Cuman saya itu trend following. Jadi kalau masih downtrendnya masih kuat, kalaupun Anda spekulasi buy, itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya. Seperti contohnya sebelumnya BBRI dia naik hanya 2 hari aja, kemudian dia turun lagi ya seperti itu. Nah, kira-kira kedepannya bagaimana? Ya kita coba lihat di seasonality. Nah, di seasonality ini dia kalau kita perhatikan untuk bulan Desember ya, untuk saham Big Banks ini kita bisa lihat di sini 5 tahun terakhir ya di bulan Desember untuk BBCA itu winning rate-nya 80%. Jadi hanya 1 bulan aja di bulan Desember dia minusnya dalam tahun 2022 Desember ya waktu itu. Dan, dan ini juga sama dengan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita perhatikan dari 5 ini, nah, yang satu merah. Jadi winning rate-nya untuk bulan Desember untuk BCA itu 80% hijau selama 5 tahun terakhir di bulan Desember itu statistiknya. Dan rata-rata kenaikannya 2,52. Kemudian Bank Mandiri juga kalau kita perhatikan dia 60%. Nah ini ada satu dia ditutup nggak naik nggak turun ya, jadi 0% change-nya. Jadi dia netral, tapi masih bagus lah ya, 60% untuk winning rate-nya. Dengan kenaikan rata-rata sekitar 1,62. Kemudian BBNI 60%, rata-rata kenaikannya 0,39. Em, BBRI juga kalau kita perhatikan di sini untuk Desember dia 80% winning rate-nya ya. Jadi yang 80% eh, BBCA, BBRI ini rata-rata kenaikannya 3,55%. Kemudian BNGA 80% rata-rata kenaikannya 2,52%. Untuk PNBN juga 80% ya. Rata-rata kenaikannya 1,71%. Nah, coba saya lihat untuk yang saya bahas ini kan nanti BBCA, BBRI, BMRI, BNGA, BRIS, dan PNBN ya. Coba saya ganti satu, sebentar. Ini yang belum yang mana ya? Em,
Oh sebenarnya satu lagi ya kurang ya. BCA, BBRI, BMRI, kemudian oh BBNI belum. Jadi saya nanti saya bahas 7 saham ya totalnya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau satu lagi untuk BRIS ini saya lihatkan ya, saya tambahkan karena ini cuma 6, saya coba ganti di watchlist-nya ya. Saya ganti BRIS ya. Jadi supaya ingin tahu kira-kira statistiknya bagaimana untuk BRIS ya. Nah, kalau dari seasonality-nya untuk BRIS dia 60% kenaikannya, dan dia rata-rata kenaikannya 11,38% dengan penurunan paling dalam di tahun 2021 ya, Desember minus 8,9%, minus 8,95%. Jadi rata-rata Big Bash ini untuk bulan Desember 60% sampai 80% ya, untuk kenaikannya secara statistik apa yang sudah terjadi ya di bulan Desember. Nah, apakah akan positif atau enggaknya ya kita lihat aja nanti. Nah, kita bahas ya untuk chartnya atau grafiknya. Sebentar saya pindahkan untuk sharingnya untuk share grafiknya sekarang ya. Sebentar. Ini memang agak lambat ya. Jadi mudah-mudahan nggak terputus ini ya. Bentar. Jadi saya lanjutkan untuk chartnya ya. Di untuk grafiknya yang pertama yang saya bahas untuk saham BBCA, saham BCA. Jadi saham BCA ini laporan keuangan yang kuartal 3 dia bagus ya. Um, Laba bersihnya naik, kalau nggak salah 2 digit ya. Ya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan BBCA ini dia punya area supportnya yang sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Sekitar 9775 atau low yang terakhir itu dia di bulan November dia luya sekitar 9.800. Ya, waktu itu saya sudah cerita saya sempat dapat direkturnya 9.800. Kemudian saya jual, beli, jual, beli, jual. Jadi sejauh ini memang trading saya itu jual beli BCA banyak yang terakhir saya jual 10.075 sampai 10.100, kemudian buyback 10.000 ya. Nah, seperti itu kemudian jual lagi, buyback lagi ya seperti itu. Uh, karena untuk BBCA ini memang saya sering tradingkan ya. Saya masih hold uh, rata-rata saya kurang lebih sekitar 10.175-an rata-ratanya ya. Kemudian jadi masih buy sell ya, ya seperti itu. Nah, untuk BCA ini dia masih testing MA 200-nya. Cukup menarik sebenarnya kalau mau buy on weakness ya. Jangan lupa stop loss-nya pasang di 9775. Jadi kalau turun bayar 9775, lebih baik kurangi posisi, turun lagi di bawah 9400, lebih baik jual dulu semuanya. Kalaupun Anda buy, jangan terlalu banyak, karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, dan terakhir testing MA20-nya dia gagal ya, turun lagi ya. Naik satu hari, kemudian berusaha naik higher high, langsung dia drop gagal ya, closingnya. Nah, masih testing area sekitar 10.000 sampai 9.775 ya. Nah, untuk BBCA ini kalau dia berhasil naik lagi ke atas 10.225 garis saya, itu yang mau tambah lagi atau average up silakan ya. Eh, Naik ke atas 10.400 tambah lagi target PSBB-nya 10.800. Memang dia di sini 3 kali gagal ya. Naik ke atas 22.25 dia 3 kali gagal. Tetapi kalau kita bicara mengenai trading, dinamika trading memang seperti itu ya. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, keempat kalinya kalau dia breakout belum tentu gagal ya. Tapi belum pasti berhasil juga ya. Jadi kalau trading memang ya, ya kadang kalau kena stop loss jual dulu, nanti kalau naik buyback ya. Dinamika trading seperti itu. Kalau nggak mau ya mungkin invest. Kalau invest ya memang stop lossnya agak jauh ya seperti itu ya. Bisa sampai 20% mungkin ya kalau di perbankan ya. Nah, kalau kita perhatikan mau buy omnibus lagi ya tunggu di area 9.775 atau 9.400. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound memantul ke atas kita barusan buy ya. Untuk BCA masih cukup menarik kalau mau buy omnibus. Kemudian BBRI masih belum buy ya. Jadi saya masih belum agresif untuk buyback BBRI. Memang sebelumnya dia itu sudah berhasil naik 2 hari ya. Nah, saya buybacknya saya pasang di atasnya MA20-nya. Jadi nggak kena ya, karena dia turun lagi. Jadi saya belum buyback lagi untuk BBRI. Masih ada sisa sedikit ya, minusnya lumayan gede. 9% lebih. Itu sisanya aja. Tapi nggak seberapa terasa ya seperti itu ya. Makanya saya nggak cut loss. Jadi masih simpan lah. Ya itu juga buat pelajaran untuk yang lainnya ya. Kalau kita lihat big banks walaupun bagus seperti BBRI, dia pun kalau minus juga bisa minus dalam ya. Buktinya dia dari sebelumnya all time high-nya tinggi kan, kemudian dia turun juga turunnya lumayan dalam. Bukan yang ini ya all time high-nya, sorry. All time high-nya yang mundur ke belakang lagi. Em, di awal-awal sekitar sebelum pembagian dividen ya sekitar 14 Maret ini puncaknya di 6.200 dan dia turunnya sudah dalam ya. Sebenarnya untuk fundamental BBRI dibilang jelek ya nggak terlalu jelek banget, dibilang bagus ya nggak terlalu bagus banget ya, oke lah.
Karena dari awal direkturnya sudah bilang juga kecenderungan untuk BBRI dia akan berusaha untuk memperbaiki kualitas kreditnya deh, seperti itu ya. Cost of kreditnya terutama. Makanya dia laba bersihnya juga naiknya kecil banget ya, mini banget ya. Ya, nggak sampai 5% kalau nggak salah ya. Walaupun 5% lebih sedikit ya. Ya, jadi untuk BBRI ini masih downtrend. Kalaupun ada mobile, lebih baik tunggu aja kalau dia sudah naik lagi ke atas MA20-nya. Kalau kita perhatikan di sini MA20-nya terakhir di area 4472. Tapi kadang-kadang kalau kita buy di MA20-nya sudah memotong ke atas, kita lihat arah MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi walaupun dia memotong ke atas, kita buy boleh, tapi jangan terlalu agresif. Karena sebelumnya di sini dia testing MA20, dia gagal karena arahnya masih mengarah ke bawah. Jadi yang penting arahnya ya, bukan pokoknya katanya Pak Sunar naik ke atas MA20-nya buy. Bukan, kalau arahnya masih mengarah ke bawah, kalau mau buy sih boleh aja spekulasi buy, tapi jangan terlalu agresif karena dia masih downtrendnya kuat banget. Dan ini kalau dia masih gagal bertahan di atasnya 4.500, dia masih bisa lagi testing di bawahnya 4.000, bahkan balik lagi ke harga right issue-nya teoritisnya kalau salah 3.400-an atau 3.400 atau 3.600 saya lupa. Ya mungkin aja terjadi. Ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif, tetap pasang take stop, stop loss kalau dia naik ke atasnya swing high yang terdekat di 4530 swing high-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4530 ya kalau yang mau buy silakan. Jadi kita prinsipnya follow the trend ya. Selama uptrendnya masih belum jelas atau masih downtrendnya masih kuat ya kita jangan terlalu banyak-banyak belinya. Ini karena uptrendnya kan masih belum jelas, masih masih downtrend ya, belum kelihatan konfirmasi uptrendnya. Dan biasanya kalau sudah mulai naik gini menuki ya, ya kan, sudah naik ke atas MA20-nya di sana semakin kita tuh mulai buy, buy-nya nyicil aja, jangan terlalu agresif. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya untuk Bank Mandiri, dia akan testing lagi area supportnya 6.100. Jadi Bank Mandiri ini memang kalau nggak salah urutannya setelah BCA, kalau Big Banks ya, yang KBMI yang keempat itu berikutnya yang terbaik adalah Bank Mandiri ya, setelah Bank BCA. Jadi Bank Mandiri testing lagi area supportnya. Nah, kenapa kok fundamentalnya dia oke lah ya, nggak jelek ya, tapi kok harganya masih turun ya karena tekanan jual asing. Ya. Mungkin itu kesempatan kita untuk koleksi buy untuk panennya tahun depan. Ya. Apakah asingnya bakalan balik tahun depan? Ya kita lihat kalau mereka percaya kepada ekonominya Indonesia, negara dipimpin oleh presiden yang baru ini ya, kebijaksanaannya itu bagus, lebih ke pro ke perbankan dan sektor ekonomi dan makroekonominya bagus ya dia akan naik. Tetapi ya saya nggak mau menjelekan pemerintah. Kemungkinan kalau misalnya pemerintah lebih mementingkan anggaran yang sifatnya itu em, nggak pro ekonomi, lebih ke maaf aja mungkin pro rakyat ya, makan siang gratis itu ada anggarannya katanya banyak banyak banget ya seperti itu. Saya juga nggak tahu gimana nanti Pak Presiden Prabowo ini menghadapinya untuk janji kampanyenya sebelumnya ya free makan siang bergizi yang mana dananya lumayan gede juga ya seperti itu ya. Tapi itu memang positif ya untuk generasi muda ya makanan bergizi ya. Ya mudah-mudahan kepercayaan asing balik lagi dan masuk lagi ke saham perbankan ya seperti itu. Karena kalau kita lihat dari barometer asing masuk enggaknya itu biasanya mereka mulai masuk ke sektor perbankan ya seperti itu. Kalau sektor lainnya memang masih belum jelas. Bisa saja mereka masih nunggu sektor perbankan ya kedepannya seperti apa atau nunggu laporan keuangan full year-nya seperti apa. Tapi ini masih resiko. Kalau anak mobile lebih baik tunggu naik ke atas 6.600. Ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya. Jadi kalau naik ke atas 6.600 barusan kita buy amannya. Walaupun mau spekulasi buy, tunggu kalau dia naik ke atas MA20-nya di atas 6.413,75. Jadi di atas 6.450 lah kita barusan buy. Itu spekulasi. Buy-nya jangan terlalu banyak. Nah, kalau misalnya turun jangan di average down, pasang stop loss. Ya, seperti itu. Karena downtrend-nya masih kuat. Ini kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah, MA20-nya juga di bawahnya MA200-nya, jadi masih resiko. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Bank Mandiri. Berikutnya untuk BNGA. BNGA ini kalau kita perhatikan em, dia naik turun ya. Jadi sudah naik ke atas 1790 katanya Pak Suntar beli Biomigas ternyata gagal lagi. Ini sudah berapa kali ya? Dua kali hitungannya yang terakhir ya. Nah, ini kalau dia naik lagi ke atas 1790 atau 1810 itu sebenarnya kalau mau buy silakan buy ya untuk BNGA ya. Ya, tapi buy-nya Biomigas. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke bawah dan juga kalau kita lihat MA20-nya di bawah MA200-nya. Jadi masih downtrend. Tapi ini ada area Biomigas yang mau coba. Kalau sekarang masih resiko. Yang sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 1730 atau 1705.
Jadi kalau turun di bawahnya 1705 atau di bawahnya 1700, jual dulu semuanya untuk BNG ya. Karena dia akan turun terus testing area support berikutnya sekitar 1600. Kalau dia turun lagi, ini turunnya bisa dalam banget ya. Bisa sampai 1400 atau 1300 untuk BNG ya. Karena ini kalau kita lihat ini sudah area kosong, dia yang terakhir testingnya 2024 itu sekitar eh, Juni ya. Juni pertengahan itu sampai 1625. Memang dia berusaha naik, dia bisa naik lagi sampai 2020. Jadi baiknya bertahap aja ya. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun budayakan jangan di average down. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk BRIS, ini bank syariah ya. Jadi salah satu bank syariah yang kuat dan untuk perbankan ya cuma BRIS tahu saya ya. Secara MA 200-nya dia masih mengarah ke atas, memang MA 20-nya masih melandai, cenderung turun tapi melandai. Nah, ini dia kan sebelumnya sempat naik tinggi kan, naik ke atas 290. Nah, ini area buy itu sudah saya gambarkan. Jadi kalau yang ngikutin saya harusnya sudah buy 290 ke atas. Nah, ini koreksi bagaimana Pak Sunar? Ya tergantung resiko profil masing-masing. Kalau kena trailing stop ya jual dulu. Tapi kalau ngikutin garis saya harusnya masih hold ya. Karena dia masih bertahan di atasnya 2790. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar 2700 sampai 2790. Artinya kalau dia turun di bayar 2790 jangan langsung buy. Tunggu menjelang menutup tanah atau besok paginya kalau dia sudah mulai naik lagi. Paling tidak ke atas 2700 ya. Kalau dia masih turun lagi. Ya naik ke atas 2700 atau 2790 kita barusan buy. Mainnya bertahap. Kalau naik lagi kita tambah lagi average up. Nah, kalau tambah lagi, kapan kita pasang trade stop dan stop loss ya sesuai dengan garis-garisnya. Contohnya ini 3000 kan garis saya kan. Nah, kalau dia sudah naik ke atas 3000, Anda tambah lagi boleh, tapi ternyata gagal Pak Senar. Kalau gagal ya Anda jual dulu sebagian ya. Ya, seperti itu. Dinamika trading memang seperti itu. Kalau Anda nggak mau kena buy sell ya, mungkin Anda bisa beli reksadana saham atau reksadana indeks saham ya atau Anda mungkin lebih baik bukan di saham karena saham itu fluktuasi naik turun ya. Kalau investasi investor juga stop lossnya agak jauh biasanya bisa sampai 20% atau 25% tergantung resiko profil masing-masing ya. Ada investor yang hanya mau sampai 5%, kalau tunggu dibayar 5% dia keluar dulu ya bisa aja. Ya, jadi tergantung masing-masing juga. Nah, untuk BRIS ini masih sideways, secara fundamental masih oke lah. Nggak terlalu jelek juga untuk BRIS. Ya, lebih cukup. Berikutnya untuk PNGN. PNBN ini juga testing 1800 juga. Saya juga sudah sebutkan naik ke atas 1805 boleh baik. Ternyata kok naik turun terus Pak Senar. Tapi kan saya sudah sebutkan. Anda tinggal ikut aja swing low yang terakhir. Swing low terakhir kan sebelumnya di 1735. Jadi Anda pasang stop lossnya di 1735 dan 1695. Kalau Anda buy-nya 1800 lebih ke atas. Ya, dinamika trading seperti itu. Nah, dia kan sedang testing MA 20-nya. Jadi uptrend-nya sebenarnya masih cukup bagus walaupun dia sideways ya testing sekarang ya. Jadi kesempatan untuk buy on weakness, tapi dengan catatan buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, kalau kita lihat high-nya kan di 1830. Naik ke atas 1830 ya minggu lalu ya, kita boleh tambah lagi atau average up, naik ke atas 1900 tambah lagi ya. Tapi memang di sini jangan terlalu agresif ya, walaupun uptrend-nya masih bagus karena sektor IDX Finance masih cenderung lesu ya seperti itu. Eh, Tapi yang menariknya di sini untuk tekanan jual asing di PNBN nggak terlalu banyak ya seperti itu ya, nggak sebanyak kayak seperti di BBRI ya seperti itu ya kan tekanan dalamnya asingnya banyak banget, terus jualan terus ya. Naik pun net buy pun sedikit ya, kemudian turun lagi net sell banyak. BMRI juga lumayan banyak ya. Kemudian BBNI juga nanti kita bahas ya itu juga banyak ya seperti itu. Ya kurang lebih sih seperti itu. Berikutnya satu lagi BBNI ya tadi ketinggalan ya. Jadi BBNI ini sebenarnya kalau kita lihat downtrendnya ini masih jangka pendeknya masih cukup kuat ya walaupun dia sudah mulai naik dari titik terendahnya di sini 4710. Ini area buy itu kan sebelumnya pernah saya gambarkan 1 2 3 ini ya bahwa ya. Jadi yang sudah ngikutin ya mungkin sudah buy di sini ya kalau dia rebound masuk ke atas kita buy. Nah, saat ini kan sedang testing 5000. Solusinya kalau belum punya, kalau dia berhasil naik ke atas 5075, Anda bisa pasang automatic order, bisa buy. Buy-nya bertahap aja. Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Kalau dia naik ke atas 5200, kita berusaha tambah lagi untuk average up. Ya. Kalau dia gagal turun ya, Anda pasang stop loss saja 4900-an ya, stop loss-nya ya. Eh, Maksimum stop loss-nya di 4710 di sini ya. Tertahan di angka low-nya tanggal 21 November 2024. Apakah masih bisa balik lagi ke bawah nanti ya? Karena arahnya masih downtrend ya, masih ada kemungkinan dia bisa aja balik ke bawah. Tapi bukan berarti saya belakangnya jelek enggak. Ya. Memang ini sudah mulai rebound. Kalau dilihat dari weekly chart-nya memang menarik ya. Ini bentuk seperti swing low gini ya. Ini
weekly-nya ya. Jadi dia higher low, higher high, higher close untuk BBNI. Jadi buy-nya bertahap aja. Ya. Kalau dia breakout ke atas 5.075, tambah lagi yang sudah punya average up, yang sudah punya di atas jangan di buy lagi karena nanti ceritanya average down. Budayakan no average down ya. Kalau Anda mau sukses di saham, nanti nyangkut nggak nyangkut parah, no average down ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih cukup ini 7 saham yang saya bahas. Jangan lupa nonton video yang lainnya. Kemudian terima kasih untuk yang sudah join edukasi tadi ya Sabtu pagi ya, mengenai momentum ya. Saya lihat antusiasnya lumayan tinggi ya. Em, Sekitar sampai dari awal sampai terakhir ya saya bahas itu em, maksimumnya di 100 sempat 100 kemudian turun 90 dan terakhir sebelum sampai terakhir pun itu sampai 83 atau 82 pesertanya ya. Jadi masih cukup banyak peminatnya karena mungkin topiknya baru ya atau lebih menarik mungkin agak sedikit advance ya topiknya tadi mengenai momentum yang mudah-mudahan bermanfaat. Em, Kurang lebih sekian kemudian di akhir video izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.